Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi semua telah kita ambil kesimpulan bahwa apa yang dicari oleh umat manusia rupanya nampaknya arahnya telah kita temukan. Karena yang dicari manusia itu berhubung dengan Tuhan. Sulit sekali kepada Tuhan yang tidak berhingga pada pek. Allah berlindung di hambanya, di awliya-Nya. Bukan merabah makan padi, tetapi buah si kedua. Bukannya makan saja sampai Nabi. Nabi berserta gitu dulu. Nah itu dia. Arwahul muqaddasahnya. Unsur nurun ala nurin. Telah diteruskan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan banyak kita dapat dari guru ini kan. Ya. Waduh, luar biasa. Pak Sahib mana ya Pak Sahib? Ada Pak Sahibnya? Pulang. Pulang kemana? Barangkali sudah pulang? Belum. Nah itu masih saksi hidup yang terakhir saya pikir. Iya. Saksi hidup. Kalau dia datang nanti entah sudah lupa, umurnya sudah 85 tahun barangkali ya. Pak Rangkayo sudah meninggal juga. Untung saja yang itu selalu berkawan-kawan sama Arwahul Muqaddasah itu. Jadi tidak ada persoalan itu terus ke atas. Ya. Jadi kalian pun kuatkan itu tadi, fokuskan ke situ. Karena ini tidak mati. Arwah itu yang dilepas daripada sisi Tuhan. Itu Pak Jemaah Nur ada di sini. Mana Pak Jemaah Nur? Ada Pak Jemaahnya? Ada di belakang. Ah, itu di sana. Dia itu seorang profesor IAIN itu. Manusia itu sendiri bukan jasmani kan. Itu arwah. Ini dia manusia. Yang diisi kita jasmani bukan salah. Otaknya saja. Itu sudah sangat bagus tapi belum selesai. Semua perkara agama syariat diceritakan, diolah, dianalisis, diilmiahkan, itu sudah bagus. Sehingga menimbulkan keyakinan, ilmu yakin, ainal yakin. Itu bukan salah, sudah bagus sekali, tapi belum selesai. Harus sampai kepada hakul yakin. Kalau hakul yakin baru dia nyata benar. Kalau ilmu yakin, ainal yakin masih dusta. Umpamanya orang tua kita, orang tua kandung kita yang tak pernah kita mungkiri, dikatakannya silat harimau itu hebat. Kita katakan silat harimau itu hebat. Orang kandung mengatakannya, kaji lagi, didendangkan lagi, silat harimau itu hebat. Yakin. Sebagai apa? Ilmu. Kita diterkam harimau masih kalah. Karena baru cerita. Pas suatu ketika orang tua, anakku, sekarang ada kesempatan menonton silat harimau. Ada orang jago bersilat harimau, akan dilaga di lapangan dengan pagar tinggi, dengan ekor harimau buat. Mari kita lihat. Rame-rame kita datang, kita lihat dengan ain, dengan mata sendiri. Orang hantam mereka itu, menang itu, guru silat harimau. Sudah 2 kali yakin, didengar dan dilihat. Apa tak yakin kita? Tapi kalau kita masih diterkam harimau masih kalah, betul tidak? Karena masih didengar ilmu yakin, ainul yakin. Itu kata Nabi. Ilmu yakin dan ainul yakin masih dusta. Kemudian kita jadi murid. Kita olah 2 tahun, 3 tahun, matang. Kita cari harimau di rimba, diuji coba. Oh, itu birit dia itu harimaunya. Kalah lari. Menang kita secara nyata. Baru ilmu itu hakul yakin baru benar. Jadi kalian datang kemari telah meyakini akan Islam mulia raya.
secara ilmu dan ainul yakin. Di sini kalian akan mendapat hakul yakin. Itu dia pancabudinya, itu dia kutubul aminnya. Itu dia di mana saja yang berada. Masukkan dia dalam dirimu. Karena dia apa kata Rasul? Wahai Abu Bakar, wahai Umar, sertakan aku dalam ibadatmu. Hadirkan aku dalam ibadatmu. Syarikatkan engkau dengan dalam ibadatmu. Jangan syarikatkan engkau Tuhan kepadaku boleh. Tuhan tak usah kita gaji. Tapi kalau masuk dalam kandangnya, itu saja urusan kesannya destination itu. Kesannya tujuannya itu. Begitu. Jadi sesulit-sulit pekerjaan adalah mengingat Tuhan. Semudah-mudah pekerjaan adalah mengingat Tuhan bagi orang yang telah dapat jalannya. Olah kita terus, olah. Jangan lupa, jangan lalai. Kalau lalai kejar kembali. Karena itu membawa satu-satunya kemenangan. Walaupun kau di mana, walaupun menghadapi nanti dunia mau kiamat, nggak jadi kiamatnya. Takut bersaatu hatta jabaqala masih hari lima pun. Nah, itu komentar daripada Anda yang dikasih Haji Iskandar. Teruskan program kalian. Masih 1 jam lagi. Demikian tadi riwayat keguruan yang Maha Ayahanda Guru menurunkan turunnya silsilah kenabian nurun ala nur. Acara selanjutnya adalah persembahan. Apa katanya? Persembahan. Oh, sebentar. Jadi semua ini dia. Ini yang mutakhir lagi, yang belum pernah ada didakwahkan ya. Barangkali yang kata nenek buyut itu untuknya itulah dia. Karena semuanya apa yang termaktub dalam al-Islam Raya, dalam syariatnya, sekarang masuk dalam tarikatnya, itu sekarang ayahanda uraikan, analisa dengan ilmu teknologi, makin terbuka lagi kepada seluruh dunia. Ilmu teknologi adalah sunnatullah, dapat diselidiki cara ilmiah dan dapat diuji coba cara ilmiah, cara teknologi. Kalau dapat diuji coba, dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, ini yang belum pernah terjadi di dunia ini. Islam Mulia Raya, bahkan justru tarikatnya diuraikan secara ilmu teknologi. Karena tarikatullah adalah prakteknya, adalah realisasinya. Untuk realisasi kita lihat Al-Quran Karim baru kelihatan kebesarannya. Di antaranya ada yang mengandung power. Kalau power itu masuk ilmu teknologi. Gimana cara mengeluarkannya, mempunyai hukum tersendiri, hukum teknologi. Metodologi namanya, teknologinya, caranya adalah namanya metodologi. Metodologi baru nampak tarikat, pelaksanaan teknis. Nah, jadi ini memang baru. Jadi orang bilang ini bid'ah, bukan. Ya dulu Nabi nggak buat begitu. Loh, Nabi bicaranya dalam normal saja dikatakan orang sinting. Apalagi cara teknologis. Dan nggak ada gunanya. Orangnya blow on semua. Di kampung saja, di dusun saja barangkali ilmu teknologi ini diuraikan tarikat cara ilmu teknologi nggak paham sama dia. Jadi saya pernah dengar itu dakwah daripada ustaz kampung. Bagus, artinya bagus. Tapi ada anak yang sudah mulai pandai, kelewat pandai daripada kawan-kawannya. Diseriuskannya. Apa kata ustaz itu? Saya dengar sendiri. Kamu sembahlah Tuhan. Kau punya tanam-tanaman semua segala macam, kamu tidur hujan topan di mana, Allah Ta'ala terus menarik kau punya pohon-pohonan, buah-buahan pisang kau sampai dia besar. Kau tidur nak peduli. Masa nggak pantas disembah itu? Orang bilang ya semua anak satu orang rupanya berpikir. Kalau begitu, kalau mau melihat Tuhan bekerja mesti tengah malam. Merangkak dia ke sana tengah malam.
Ditangkap orang, dipukul orang, pencuri katanya. Bukan Pak, saya mau melihat Tuhan gimana bekerja menarik ini buah sate besar. Bukan itu omong kosong katanya. Jadi cara si orang kampung Ustaz tadi untuk mengatakan sama orang kampung itu cocok. Tapi ini anak sudah melompat sedikit ke maju. Agak lebih maju dia daripada kawan-kawannya. Cuma uji cobanya mau dilihatnya gimana Tuhan menarik buah-buahnya sampai mengembusnya sampai gembung sampai besar. Begitu kan tak Ustaz itu. Orang cari Tuhan gak lihat jadi dia pergi. Ditangkap orang pukul dia orang lembam-lembam ya. Jadi saya katakan mungkin begitu caranya. Jadi kebanyakan orang kampung sesuai. Kawan yang satu sudah melompat agak jauh sedikit nggak sesuai lagi. Nah, jadi teknologi diciptakan sama orang kampung sekarang pun nggak ngerti. Apalagi cuma 1415 tahun belakang itu yang sudah lewat. Nggak bisa, walaupun Rasul selalu mengatakan kita pun belajar dulu. Dakwah Islam itu adalah dasar Quran. 2 dasar hadis. 3 ijma ulama. 4 qiyas. Ini dia. Ilmu alam semesta. Wa ka'in min ayati fis samawati wal ard. Aku tuliskan ayat-ayat aku di bumi dan di langit. Profesor Dr. Mutiara Toksani. Hukum-hukum dalam alam semesta adalah firman ilahi yang tertulis dalam alam semesta. Tidak tertulis dalam Al-Quran tapi terkandung di dalamnya. Nah, jadi itu ayat Tuhan. Jadi orang yang menuntut agama mesti tahu ini ayat Tuhan dalam alam semesta yang merupakan sunnatullah. Nah, ini yang kekurangan dalam kurikulum daripada orang dia yang sekarang. Nggak tahu sedikit pun tentang ilmu teknologi yang sebenarnya. The hands of God. Rasul pernah mengatakan juga, kalau lihat itu bumi, bukit-bukit dan gunung-gunung, diam. Tapi dia berjalan sekencang-kencangnya, melalak mata orang. Apakah Muhammad ini sudah mulai sinting? Berjalan, berlari sekencang-kencangnya. Oh ya dia berputar. Bumi berputar, dia berputar. Nah, itu saja kita mengerti orang bagaimana lagi ilmu teknologi. Tapi kalau sekarang ilmu teknologi sudah memuncak, ini rupanya dapat. Bahkan mesti dikeluarkan. Karena teknologi itulah yang mengolah energi dan power dalam Al-Quran. Jadi sejajar nanti. Jadi ini bukan dibautkan, bukan dikacaukan ibadat dengan teknologi, bukan. Ibadat tak boleh diganggu. Satu cara tak boleh diganggu. Ini pun punya hukum tersendiri. Jadi dia dukung mendukung. Nah ini baru terang bagi orang intelektual. Maka itu nampaknya zaman dulu orang yang intelektual betul masuk tarekat cuma ayah yang pertama. Sekarang sudah banyak karena urayanya adalah teknologi.